dosen sekalian, bertemu kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deku on Request, di mana saya Deku akan mencoba menjelaskan, memperkenalkan serta mendemonstrasikan berbagai aplikasi-aplikasi menarik yang dapat digunakan untuk memperkaya proses belajar mengajar kita, khususnya dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris. Pada video Moodle series kali ini, saya akan melanjutkan diskusi saya tentang bagaimana cara membuat kuis di Moodle. Kemarin ada tantangan yang diberikan kepada saya untuk membuat sebuah tutorial bagaimana caranya menghasilkan kuis dengan cepat, khususnya dalam bentuk multiple choices. Karena kalau Anda perhatikan pada video saya sebelumnya, untuk membuat satu item multiple choice itu membutuhkan beberapa langkah dan mungkin tidak semua punya waktu untuk mengerjakan satu persatu. Bayangkan kalau misalnya seorang dosen membutuhkan sebuah kuis yang berisi katakanlah 30 atau 40 pertanyaan. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan sebuah langkah yang sangat sederhana untuk membuat kuis berbentuk khususnya multiple choice secara cepat dengan menggunakan icon, namanya icon format. Nah, kita tidak membutuhkan sebuah teknologi yang sangat berat maupun skill yang sangat tinggi. Kita hanya membutuhkan sebuah aplikasi yang saya tunjukkan di layar, yaitu Notepad. Mungkin ada yang tahu, tapi ada juga yang tidak tahu bahwa Notepad adalah sebuah aplikasi text editor digunakan untuk menuliskan teks sederhana, dan ini selalu ada dalam komputer atau laptop kita. Jadi dia tersedia secara default. Kalau Windows dia punya namanya Notepad. Jadi Anda pasti ketemu dengan Notepad ini. Kalau tidak, silakan di search atau dicari dulu di daftar aplikasinya. Yang pasti saya jamin ini pasti ada, ya. Dan ini adalah sebuah text editor sederhana, jadi tidak ada formatting sama sekali. Jadi jauh di bawah kapabilitas Microsoft Word misalnya. Nah, saya akan langsung saja ke dalam tampilan Notepad-nya. Saya tunjukkan di sini, ya. Nah, jadi Notepad itu kalau kita buka, dia hanya sebuah layar putih kosong, ya, tidak ada apa-apa. Ada menu di atas yang tidak ditampilkan. Nah, untuk membuat sebuah kuis berbentuk multiple choice, ada beberapa item yang harus diisi. Nah, saya akan sambil memperkenalkan konsep-konsep yang biasa kita gunakan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam testing, gitu ya. Jadi yang pertama kita butuhkan di baris pertama yang harus kita ketik adalah pertanyaannya, ya. Misalnya saya membuat sebuah kuis, katakanlah sebuah kuis grammar, ya. Kemudian saya tuliskan where you from. Nah, ini adalah kalimat pertanyaannya yang dalam bahasa pendidikannya kita sebut sebagai STEM, ya. Kemudian yang kedua, kita butuh yang namanya option atau pilihan. Karena multiple choice berarti pilihan berganda. Jadi misalnya kuncinya adalah R, ya. Ketika kita buat A, perhatikan saya menulis dengan huruf besar untuk A, termasuk B, is, ya. Kemudian C misalnya was, kemudian D misalnya B. Jadi ini kita sebut sebagai options, ya. Normalnya kita menemukan multiple choice itu hampir selalu terdiri atas 4 option atau 4 pilihan. Nah, yang terakhir adalah yang kita sebut sebagai key atau kunci, ya. Nah, kita ketikkan answer huruf besar dengan titik dengan semicolon, kemudian kita berikan jawabannya, misalnya karena jawabannya adalah R, maka kita tuliskan A. Jadi hanya 3 baris ini saja, 1 STEM atau pertanyaan, 2 options, ya, pilihan, dan yang satu terakhir adalah key atau kunci, ya. Sedangkan yang lain B, C, D di sini berfungsi namanya kalau dalam testing namanya distractor, ya. Jadi STEM, option, key, dan distractor. Baik, kita coba dengan pertanyaan kedua. Saya berikan 1 baris kosong, ya, untuk memperjelas. Kemudian kita buat pertanyaannya begini. Andi and Rini best friends, ya. Kita buat best friends, ya. Nah, kemudian lagi ini STEM
berikutnya adalah options. Jadi kita buat misalnya is m r, sorry saya salah, m r, kemudian mungkin d-nya adalah do ya. Ini hanya uji coba saja. Jawabannya adalah C ya. Kita lanjutkan mungkin sekali lagi untuk membuktikan. Kita akan coba buat sekitar 5 pertanyaan. Saya akan memulai dengan saya akan membuat pertanyaan what he do ya. Yang ingin saya tanyakan adalah sebuah pertanyaan tentang pekerjaan ya. Jadi harusnya lengkapnya adalah what does he do. Maka setelah stemnya kita buat option what do, kemudian B-nya mungkin done, C-nya is gitu ya, kemudian D-nya adalah does. Salah ketik ya. Terakhir answer ya, answer. Dan ini jangan sampai salah eja karena nanti akan berpengaruh dengan importnya gitu ya. Nah, ini kuncinya D. Kita coba pertanyaan keempat. When your birthday. Saya hanya membuat contoh soal sederhana, jadi mungkin kalau ada pengulangan atau bentuk-bentuk yang sudah sangat membosankan ya maklumi saja. When where B is ya, C B misalnya, D do, kemudian answernya adalah B ya. Oke. Nah, kita sudah punya 4, mungkin satu kali lagi. Apa ya? She ya. Like durian misalnya ya. Ya, pertanyaan nonsense saja. Tapi ini sebagai contoh ya, karena doesn't. Oh ya, hati-hati dalam menggunakan quotes ya. Tapi kita akan coba saja, kalau nanti kita lihat ada masalah kan kita rubah. Hati-hati menggunakan quote atau tanda-tanda lain, karena memang yang diharapkan adalah yang kita sebut sebagai rich text, artinya betul-betul dia full text gitu ya, artinya betul-betul teks murni, tidak ada tanda-tanda lain. Oke. C misalnya isn't, ya. Kemudian D-nya misalnya aren't ya. Kuncinya adalah she doesn't like durian. Oke, answer. Kok saya ini ya. Oke, jawabannya adalah A. Nah, kita sudah punya 5 pertanyaan. Jadi bayangkan untuk membuat 40 pertanyaan kita hanya perlu menuliskan baris-baris seperti ini dengan menggunakan text editor gitu ya. Nah, kalau sudah selesai kita akan save ya. Jadi klik save. Ya, kita kasih nama tes misalnya. Nah, filenya nanti akan bernama txt. Jadi saya tunjukkan tadi ikonnya kurang lebih akan mirip seperti ini, atau kotak kosong gitu ya. Jadi kita sudah selesai dengan pembuatan soal. Nah, oleh karena itu kita sudah siap dengan filenya. Saya akan masuk ke Moodle-nya ya. Nah, saya sudah siapkan Moodle-nya dalam keadaan kosong. Kalau kemarin saya menunjukkan bahwa untuk membuat sebuah kuis kita perlu melakukan 2 langkah. Langkah pertama adalah menyiapkan slot atau menyiapkan kotaknya yang dari luar, dan kedua adalah menuliskan soalnya. Nah, sekarang kita akan balik prosesnya. Kita sudah punya pertanyaan atau soal ya, maka kita akan coba untuk menguploadnya dulu ya. Sebuah kelas atau bahkan sebuah sistem Moodle itu secara garis besarnya memiliki yang disebut sebagai question bank atau bank soal. Nah, sehingga dengan adanya bank soal ini kita bisa menyimpan soal, sehingga kita bisa melakukan recycling. Jadi digunakan beberapa kali ya.
Nah, ini adalah satu cara yang bagus. Jadi, untuk langkah berikut ini kita akan mulai dengan mengunggah soal yang kita buat tadi dalam bentuk file txt atau teks gitu ya, ke dalam question bank atau bank soal. Bagaimana caranya? Kita berada di dalam kelas, kemudian di sini ada tombol gear, ya, kita sorot, oke, ke bawah, lalu kita ini bisa saja ketemu atau bisa tidak. Kalau tidak, kita klik more, ya. Oke, kita akan sampai di namanya course administration. Kalau Anda perhatikan bahwa ada perbedaan di sini, itu mungkin karena perbedaan role atau peran pengguna. Jadi masing-masing pengguna itu punya peran yang sedikit berbeda, sehingga mungkin tampilannya agak berbeda di sana sini gitu ya. Nah, yang perlu kita lihat adalah yang biasanya terletak paling bawah, ada kelompok kategori namanya question bank. Ya. Nah, di sini kita akan menyimpan semua pertanyaan yang kita buat sehingga bisa digunakan berulang-ulang. Nah, karena sifatnya filenya sudah ada, maka yang kita lakukan sekarang adalah namanya import, ya. Jadi klik import. Oke, kita sudah berada di sini. Sekarang kita harus memilih format. Nah, format yang saya tunjukkan tadi itu namanya icon format, ya. Ada banyak format yang bisa kita gunakan. Misalnya saya juga sering menggunakan format web city namanya, yang bisa dibuat dengan hot potatoes, yang nanti kapan-kapan akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakan hot potatoes, ya. Kita menggunakan format paling sederhana, yaitu namanya icon format. Jadi silakan dipilih dulu icon format. Kemudian generalnya itu kita cuman tinggal butuh meletakkan filenya di sini. Jadi klik tombol choose file, ya. Oke, kemudian kita klik upload. Kemudian kita pilih choose, ya. Kemudian kita cari filenya, tadi saya letakkan di desktop. Nah, ini nama soalnya test tadi. Oke. Nah, selesai. Yang lain tidak perlu, itu hanya sekedar misalnya kita ingin menamai kembali atau mengganti nama yang membuat, ya, pemilik, ya, dan lisensi. Tapi itu kita bisa abaikan. Yang penting sudah terpilih. Jadi filenya sudah terpilih. Terus kita klik upload file. Nah, tandanya bahwa file itu sudah ada, ini akan tertulis di sini tes nama filenya. Ya, ini extensionnya txt. Dan kita klik import. Kita coba lihat. Nah, alhamdulillah ternyata berhasil. Nah, kalau kita lihat, kita sudah memiliki 5 pertanyaan atau 5 item soal, gitu ya. Dan pesan di sini menunjukkan sudah tidak ada masalah, ya. Oke, kalau sudah, kita tinggal klik continue, ya. Kita sudah memiliki 5 soal dalam question bank kita. Nah, kita penjelasan sedikit saja, kita punya kategori di sini, jadi kita bisa mengelompokkan pertanyaan itu dalam kategori-kategori dan nanti bisa dipakai. Jadi artinya, misalnya saya ingin munculkan kategori A, maka saya bisa mengimpor atau mengekspor kembali kategori A. Jadi itu cara mengelompokkan kalau banyak, ya. Nah, sekarang kita sudah punya, sudah siap. Nah, kalau sudah selesai, kita balik ke kelas kita. Oke, silakan klik test kelas. Kemudian saya akan review bagaimana cara membuat kuis, membuat slotnya. Kemarin sudah kita tunjukkan, ya. Bagi yang lupa, boleh dilihat caranya. Mulai dengan turn editing on, dalam mode edit dulu. Kemudian add activity, scroll ke bawah, cari Q, quiz. Oke. Ya, kemudian scroll sedikit, klik add. Nah, kita akan beri nama sederhana saja, quiz 1 misalnya. Yang lain seperti saya katakan itu adalah opsional, sudah dijelaskan pada latihan-latihan sebelumnya, jadi video sebelumnya, jadi saya tidak perlu jelaskan secara mendetail, cukup kita langsung mulai saja. Kita langsung klik save and display untuk masuk langsung ke kuisnya. Nah, kita lihat di sini seperti kemarin, bagian kuis ini masih ada, belum ada soal apa-apa, jadi no question have been added yet, ya. Oke, kita tutup dulu biar nyaman. Kemudian caranya adalah klik edit quiz, ya. Nah, di sini kita boleh menambahkan item, ya, item soal. Kemarin saya tunjukkan, misalnya kita klik add, kemudian new question, ya. Nah, sekarang kita akan melakukan yang lebih gampang karena soalnya sudah ada dalam question bank kita. Tinggal klik add, kemudian klik from question bank, add from question bank. Nah, ini soal yang sudah ada tadi itu sudah tersedia di sini, ya. Kita tinggal pilih satu-satu dengan mencentang, atau misalnya boleh langsung centang semuanya di sini bagian atas, ya. Klik, selesai, maka selesailah 5 soal kita tadi. Jadi kita bayangkan langkahnya sangat sederhana, hanya dengan beberapa kali klik
hanya dengan membuat file dengan menggunakan aplikasi sederhana, text editor namanya, kita sudah bisa membuat pertanyaan multiple choice dengan sangat cepat gitu ya. Kalau sudah selesai kita boleh save di sini. Saya akan tunjukkan hasilnya ya. Oh, kalau kita lihat di sini ini namanya pagination. Soalnya ada 5, satu soal satu halaman, ini tidak nyaman. Saya akan melakukan repagination. Kita gabungkan jadi satu halaman itu, karena soalnya 5 kita buat soal 5 gitu ya. Nah, jadi nanti tampilan adalah 5 soal per halaman. Kita save ya untuk melihat hasilnya. Kemudian kita boleh balik ke kelas atau langsung ke nama kuisnya. Kemudian kita bisa preview. Nah, ini adalah pertanyaan yang sudah saya buat tadi ya. Nah, tentu ini masih dalam bentuk dasarnya. Kemarin saya sudah tunjukkan juga kita bisa melakukan atau menambahkan pengaturan shuffle untuk mengacak baik nomor soal maupun opsi pilihan bergandanya A, B, C, D-nya gitu ya. Saya pikir kira-kira begitu. Saya tidak akan lanjutkan di sini. Itu adalah langkah-langkah yang kita harap dapat membantu para dosen untuk membuat kuis atau tes, sehingga jangan merasa keberatan atau kecil hati misalnya, oh kalau saya harus membuat kuis isinya 40 soal ya ribet banget karena harus menuliskan soal satu persatu, karena masih selalu ada cara yang lebih baik atau lebih mudah. Dan Moodle memiliki fitur karakteristik yang sangat saya sukai, yaitu fleksibilitas dan opsi yang begitu banyak. Jadi jangan khawatir dengan ini. Ternyata saya sudah mendemonstrasikan bahwa membuat kuis multiple choice dengan Moodle itu tidak sesulit yang dipikirkan. Kita bisa menggunakan aplikasi yang sangat kecil, yaitu Notepad yang sudah standar, tidak perlu instalasi ulang segala macam, cukup tersedia di dalam, khususnya di Microsoft Windows. Untuk Apple juga tentu ada aplikasi yang kurang lebih sama ya. Kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lain, misalnya Notepad++ untuk yang sedikit lebih advance, tapi sebenarnya tidak perlu ya, karena ini sudah lebih dari cukup. Nah, saya pikir demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk memperkaya proses pembelajaran kita. Karena moto saya di Call Request adalah Promoting Computer Assisted Language Learning in Indonesia. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya untuk mendapatkan notifikasi video-video saya yang terbaru, dan kita akan berusaha untuk konsisten menampilkan video-video yang menarik bagi Anda. Jangan lupa Anda juga bisa melakukan request kepada saya secara langsung, baik dengan menggunakan komen di YouTube channel saya ataupun menghubungi saya. Demikian dari saya, Deddy Kurniawan. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.